Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyu di AS. Kali ini kita akan sajikan informasi berkenaan dengan PPDB jenjang SMA SMK di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk tahun pelajaran 2021-2022. Kali ini kita akan sajikan berkenaan dengan kuota jalur PPDB khusus jenjang SMA. Hal ini penting untuk disampaikan agar kalian bisa menakar kira-kira pada jalur mana kalian paling punya peluang untuk bisa masuk ke jenjang SMA ya. Oke. Kuota PPDB untuk jenjang SMA karena ada beberapa jalur, maka perlu diperhatikan kuota dari masing-masing jalur ya. Yang pertama adalah jalur afirmasi ya. Pada jalur afirmasi ini kuota yang diberikan sebesar 15%, yang mana nanti akan terbagi menjadi satu untuk keluarga tidak mampu, kuotanya sebesar 7%. Kemudian yang kedua adalah anak buruh, itu maksimal 5%. Dan yang ketiga adalah untuk penyandang disabilitas, itu kuotanya 3%. Jadi silahkan nanti ditimbang-timbang ya. Jadi sekali lagi, untuk kuota PPDB SMA jalur afirmasi itu besarnya 15% yang terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah untuk keluarga tidak mampu, itu kuotanya 7%, anak buruh 5%, dan penyandang disabilitas sebesar 3%. Jadi totalnya 15%. Jalur berikutnya adalah jalur perpindahan tugas orang tua ya. Jadi kalau kalian punya orang tua yang sedang ditugaskan ya di kota tertentu di wilayah Jawa Timur, maka mungkin bisa memilih jalur perpindahan tugas orang tua, yang mana kuotanya 5%. Ini terbagi menjadi satu, memang untuk perpindahan tugas orang tua ya. Ini kuotanya 2%. Jadi kalau kalian punya orang tua yang ditugaskan di kota di wilayah Jawa Timur ya, mungkin bisa mengambil jalur perpindahan tugas orang tua dengan kuota 2% dari pagu ya, atau daya tampung di SMA yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah anak guru atau tenaga pendidik baik PNS maupun non PNS, kuotanya adalah 2%. Jadi kalau kalian putra dari guru atau tenaga pendidik, misalkan sedang mengajar di kota tertentu di wilayah Jawa Timur, maka bisa mengikuti jalur perpindahan tugas orang tua khusus anak guru atau tenaga pendidik yang kuotanya 2% dari pagu. Kemudian yang ketiga adalah anak tenaga kesehatan. Ini kuotanya 1%. Jadi yang dimaksud dengan anak tenaga kesehatan ini adalah yang mendapat tugas khusus dalam penanganan COVID-19 ya, yang mana di tempat orang tua tersebut atau orang tua ditugaskan, maka punya peluang untuk bisa mengikuti jalur perpindahan tugas orang tua khusus untuk anak tenaga kesehatan, mulai dari dokter, perawat, sopir ambulan dan seterusnya. Oke, jalur yang ketiga adalah jalur prestasi lomba atau penghargaan ya. Pada jalur prestasi lomba atau penghargaan ini kuotanya adalah 5% ya, yang mana terbagi menjadi prestasi lomba bidang akademik, itu kuotanya 2%, dan prestasi lomba bidang non akademik kuotanya adalah 3%. Jadi kalian yang memiliki prestasi lomba baik bidang akademik atau bidang non akademik ya, yang nanti ketentuannya bisa dilihat di video sebelumnya, maka kalian bisa pilih jalur ini.
Berikutnya adalah jalur prestasi nilai akademik atau nilai raport ya. Ini kuotanya adalah 25% ya. Yang mana nanti untuk nilai akademik atau raport itu nanti perhitungannya 70% rata raport semester 1 sampai 5 khusus KI 3 atau nilai pengetahuan ya. Dan 30% nilai akreditasi sekolah asal atau SMP MTS asal kalian ya. Ini nanti yang dipakai untuk bisa bersaing di jalur prestasi nilai akademik raport. Jadi nilai raport yang dimaksud adalah nilai rata raport semester 1 sampai 5 untuk KI 3 atau pengetahuan. Dan tentunya nilai akreditasi dari sekolah asal. Kuotanya adalah 25%. Dan terakhir adalah jalur zonasi atau berdasarkan domisili KK yang diterbitkan paling tidak dalam waktu 1 tahun ya. Untuk kuota PPDB SMA di jalur zonasi ini paling sedikit 50%. Artinya nanti dari berbagai jalur ini kalau tidak dipenuhi kuotanya maka nanti akan dilimpahkan ke jalur zonasi. Oke, dari kuota PPDB SMA ini kalian bisa takar ya, kira-kira di jalur mana kalian punya kesempatan paling besar atau paling tinggi untuk bisa diterima. Lewat jalur afirmasikah, tentu dengan persyaratan yang mengikat ya, yang telah ditentukan. Lewat jalur perpindahan tugas orang tua, atau jalur prestasi lomba atau penghargaan, atau jalur prestasi nilai akademik atau raport, atau jalur zonasi atau domisili. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah pengetahuan kalian untuk bisa memilih jalur yang tepat sesuai dengan kondisi dan peluang yang kiranya paling besar untuk kalian. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.